Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada muassasah Ihya'ut Turath Mesir. Sesuai dengan amanah Maulana Syekh Abdul Qadir, pada halaqah kita hari ini yaitu halaqah nazari sesuai dengan manhajiyah beliau, tatbiqan wa nazariyan. Kita pada kali ini membaca kitab Tajwidul Huruf yang mana alhamdulillah sudah kita khatamkan pada 82 pertemuan, dan insyaallah kita akan mengulangnya kembali karena melihat banyak dari kawan-kawan kita yang baru juga masuk di halaqah. Kita akan ulang kembali, dan alhamdulillah sudah kita baca kemarin pertemuan yang lalu pada muqaddimah, dan kita sedikit berkenalan dengan Maulana Syekh. Hari ini kita masuk pada halaman 13, yaitu ahammiyatu 'ardhil Qur'an wa talaqqihi 'anil masyayikh. Nah, tafadhal Tuku Khalil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Qala ahammiyatu 'ardhil Qur'ani wa talaqqihi 'anil masyayikh. Al-'ardu huwa qira'atu talibi 'ala syaikhi, wa talaqqi huwa sama'u talibi minasy-syaikhi. Wa kilahuma qad fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam, fasarat sunnatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa liman ba'dah. Fasahabatu talaqqaw minhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana sama'an aw 'ardan, walladzina min ba'dihim yatalaqqawna al-Qur'ana 'ala as-sahabati sama'an aw 'ardan, wa hakadha jilan ba'da jilin ila yaumina hadha. Qala Allahu 'azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim. Wa qala ta'ala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatha ala akhdhil qur'ani min ba'di ashabihi al-mujidina lahu, wa khassa minhum bidzikri Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'b wa Mu'adz bin Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, setelah muqaddimah Maulana Syekh Abdul Qadir langsung memberikan judul yang pertama sekali di dalam kitab Tajwidul Huruf adalah ahammiyatu 'ardhil Qur'an. Pentingnya bertalaqi Al-Qur'an kepada masyayikh. Pentingnya berguru. Di sini memang Quran adalah pondasi dasar, tapi secara umum adalah berguru. Ya, berguru itu adalah pondasi dasar dalam mengambil ilmu agama. Ya, pondasi dasar mengambil ilmu agama. Al-isnadu minad-din, ya kan? Walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Itu ditaruh di situ. Qaul Ibnu Mubarak itu dituliskan al-isnad minad-din. Nah, kenapa? Karena pada sesuatu yang mahal harus dipahamkan dulu kenapa mahal, dan harus dibayan dulu bagaimana cara mengambilnya. Karena kadang kita tahu mahal, tapi tidak tahu cara mengambilnya. Al-Quran ini hanya dua cara saja. Hanya dua cara saja. Jadi di awal setelah muqaddimah
langsung Maulana menjelaskan pentingnya belajar Al-Quran. Itu maknanya ahamiyatu ardil Quran wa talaqqihi 'anil masyayikh. Penting sekali belajar Al-Quran itu dengan duduk berguru. Nah, di sini terdapat dua mustalahat. Tidak ada yang lain. Hanya terdapat dua cara di dalam mengambil ataupun berguru mengambil ilmu Al-Quran ini. Apa yang pertama? Al-ardu. Apa yang kedua? Talaqi. Nah, selain dari dua jalur itu, bukan seperti itu turunnya Al-Quran dan bukan seperti itu dari generasi ke generasi diwariskan Al-Quran. Baik. Al-ardu apa? Huwa qira'atu talibi 'ala syekh. Ya, qira'atu talibi 'ala syekh. Ingat, membaca Al-Quran di depan guru, membaca Al-Quran, seorang murid baca Quran di depan gurunya, itu disebut qira'atu talibi 'ala syekh. Dihafal. Di dalam talaqi nanti, di dalam talaqi tatbiq, kami akan tanyakan itu. Yang kamu baca sekarang ini apa istilahnya dalam nazari? Karena begitu manhaj Maulana Syekh. Apa? Al-ardu, mulai sekarang al-ardu apa? Qira'atu talibi 'ala syekh. Wa huwa sima'u talibi minasy-syekh. Atau apa dan wat talaqqi sima'u talibi minasy-syekh. Sima'u talibi minasy-syekh bermakna apa? Guru yang mencontohkan bacaan yang benar kepada murid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqi kepada Jibril, Jibril membacakan, Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Ya kan? Ditalqinkan oleh Jibril alaihi salam. Begitu juga ketika Rasulullah membacakan kepada sahabat. Namun terkadang ada Rasulullah meminta bacaan sahabat itu untuk beliau dengarkan. Sampai sahabat mengatakan, bagaimana saya baca di depan kau ya Rasulullah, Al-Quran turun kepadamu. Ya, iqra. Ini bermakna ard. Sedangkan Rasulullah mentalkinkan itu bermakna talaqi. Dua jalur ini, tidak ada jalur lain. Dua jalur ini sampainya Quran. Kalau dikatakan Quran itu berarti apa? Cara periwayatannya, cara lafaznya, mafahimnya, semuanya diwarisi dari generasi ke generasi. Tidak sembarang. Cuman wasail, media, itu dari generasi ke generasi berubah. Ya. Jadi yang pertama sekali intinya di sini ahamnya ini ardi talaqi, yang pertama ada ardun. Qira'atu talibi 'ala syekh wat talaqqi huwa sima'u talibi minasy-syekh. Wa kilahuma qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi ma'a Jibril, fasarat sunnatan fi hayatihi wa liman ba'dah. Ini poin. Kalau ditanyakan siapa yang melakukan ardun dan talaqi pertama, Jibril alaihissalam wa Rasulullah. Wa kilahuma qad fa'alahu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril. Kalau ditanya nanti di dalam ujian ataupun di dalam talaqi tatbiq, kamu bilang talaqi dan nazari, siapa yang mengerjakan pertama sekali? Syekh Abdul Qadir? Tidak. Jibril dan Rasulullah. Itu poinnya. Lalu dikatakan nanti was-sahabatu talaqaw minhu sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat bertalaqi kepada Rasulullah dengan cara yang sama, sima'an au ardan. Walladzina min ba'dihim, dan setelah itu generasi tabi'in min ba'dihim yatalaqawna al-Qur'ana 'ala as-sahabati sima'an au arda. Jadi apa yang kita buat hari ini, duduk berbaris rame-rame, baca satu salah dan ditashih, ditanyakan, diberikan contoh bacaan yang baik. Itu talaqi, lalu diulang kembali, itu ardi. Tidak ada guru diam aja. Ataupun menghafal sendiri. Saya menghafal sendiri dulu baru ke syekh. Tidak ada begitu. Mau ambil Quran, datang ke syekh, ditalqinkan. Duduk sabar mujalasah sama
sama guru. Memang begitu, jilun ba'da jil. Min ba'dihi sam'an aw wa hakadha jilan ba'da jilin ila yaumina hadha. Dan begitulah dari generasi ke generasi sampai kepada hari ini. Qala Allah azza wa jalla wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dua ayat ini menjadi dalil qat'i bahwasanya jalur untuk mendapatkan ilmu Al-Quran itu tidak bisa dikira-kira ataupun mengambil pendapat sendiri. Nggak bisa. Harus dengan periwayatan. Di sini baru kita paham betul pentingnya sanad yang diambil dari sadrul rijal. Bukan sekedar mengejar sanad yang ada di Waraqah. Sanad yang ada di Waraqah itu penting untuk menjadikan pengingat bagi kita jalur mana kita berguru. Namun hakikat sanad itu kalau tidak berguru betul total duduk mujalasah sama guru tidak dapat. Di situ isinya apa? Talaqi lafzi. Di situ isinya lagi apa? Belajar manhajiyah guru. Nanti manhajiyah guru itu bukan bermakna kita tatbik 100%, tapi kita punya gambaran umum. Karena setiap asri nanti punya cara sendiri. Jadi kita punya sendiri lagi, ada berkembang lagi manhajiyahnya. Sedangkan kitab juga begitu. Ada matan, disyarah. Syarah itu macam pula anwa'nya. Nanti syarah itu disyarah lagi hasyiah. Ya kan? Begitulah dalam metode manhajiyah. Tapi hakikat ilmunya tetap. Lalu nanti ada khidmah. Jiwa khidmah inilah yang bisa menghantarkan Islam itu tersebar ke seluruh penjuru. 3. Lafaz, manhajiyah, jiwa khidmah. Itu yang tidak didapatkan kecuali duduk dalam mujalasah berguru. Terang ya? Nah, والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أخذ القرآن من بعض أصحابه. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkadang meminta para sahabat itu ya min ba'di sahabati al-mujidin wa khassa minhum bidzikri. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat lain ataupun menunjuk sahabat, kamu baca Quran aqra'ahu Ubay, kadang-kadang gitu. Kalau mau baca Quran sama fulan, ditunjuk, ditayin oleh Rasul. Menunjukkan apa? Sampai dari masa Rasulullah dulu, ya, pengkhususan kepada mukri'in itu sudah ada. Ini pondasi-pondasi harus kita pahami. Jangan nanti kita sudah sampai qiraat asyarah, sudah duduk jadi mukri'in, ditanya, mana dalilnya? Kamu itu bacaan kamu yang harus didengar. Kenapa? Saya kan tahu juga hamzahnya bagaimana bunyi hamzah. Aba, ta, saya tahu juga. Kenapa mesti saya dengar kamu? Apa dalilnya? Saya kan bisa juga belajar dari YouTube, belajar dari baca sendiri, buat ma'had Quran. Bisa juga. Oh, enggak begitu. Nabi menunjuk si fulan. Kenapa? Karena si fulan selalu sama Nabi. Nabi minta baca. Bacaan si fulan itu didengarkan sama Nabi. Ataupun beliau ini ketika baca Nabi senang, mutqin bacaannya. Lalu diarahkanlah sahabat yang lain kepada bacaan si fulan. Menunjukkan apa? Takhassusat dalam ilmu itu sudah diisyarakan pada masa an-nubuwah. Itu poin. Mana buktinya? Wa khassa minhum bidzikri. Itu menunjukkan adanya takhassusat. Adanya qurra yang sudah dibangun daripada masa Rasulullah fikrahnya, pondasinya, ya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan bacaannya, bahkan maaf kita bilang sampai ditempeleng sama Abu Jahal di ke Ka'bah, ya, tempeleng sama Abu Jahal, ya kan? Orangnya kecil, Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Saya kalau ketemu sama Syekh Ahmad di sini salat,
selalu dipanggil Abdullah bin Mas'ud karena kecil. Jadi wa Ubay ibn Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ini yang ditunjuk-tunjuk sama Rasulullah. Ini fulan, si fulan, si fulan. Kalau mau baca Quran si fulan. Nanti kalau mau paham ilmu fikih sama si fulan, ditunjuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dari jil ba'da jil, guru itu kadang melihat murid-muridnya. Si fulan ni layak untuk ini. Si fulan ni qurra ni bisa. Nah, si fulan ni tak condong kepada qiraat ini. Si fulan ni condongnya ke sini, diarahkan ke sini. Itu akhlaknya siapa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tergantung kita sekarang posisi kita di mana. Kalau posisi kita sebagai guru, rasakan nengok karakter murid itu di arah mana dia dan arahkan ke situ. Kalau kita jadi murid, apa yang diarahkan oleh guru berarti guru kita tuh yakin kita bisa di situ pegang, sukses. Paham ya? Nah, itu daripada ardi wa talaqi. Nah, terus. Wa'tana al-khalifatu Utsman radhiyallahu anhu bi amri talaqqi wa dzalika hina kataba al-masahifa wa arada nashraha fil amsari fa arsala ma'a kulli mushafin mu'alliman kay yajma'a baina at-talaqqi wal kitabati fi ta'limil Qur'an. Aywa. Dan begitu juga pada Sayyidina Utsman. Kenapa di sini apakah Zainal Abu Bakar tidak begitu? Begitu juga. Wa'tana Zainal Abu Bakar. Begitu juga. Pada masa Zainal Umar juga begitu. Sangat menjaga lafaz Quran. Bahkan ketika Zainal Abu Bakar dikumpulkan. Ya kan? Dikumpulkan, ditulis ulang, dikatakan Zainal Utsman ini penting sekali Zainal Abu Bakar. Banyak sekali hufaz yang meninggal. Tuliskan balik. Sampai Zainal Abu Bakar mengatakan tak sanggup saya. Akhirnya terbuka hati Zainal Abu Bakar minta kepada Zaid. Dituliskanlah. Nah, namun Sayyidina Utsman, beliau ini membuat lajnah. Kenapa? Karena Islam sudah lebih tersebar. Lebih tersebar Islam di masa itu. Jadi Sayyidina Utsman, wa'tana Khalifatu Utsman radhiyallahu anhu bi amri talaqqi. Betul-betul perhatian pada titik ini. Tengok juga fikrah sahabat. Sahabat itu pasti mendahulukan yang mana yang lebih aula. Pada masa itu dibentuk lajnah, ditulis ulang Quran yang resmi, dipanggil dua-dua saksi. Apakah di dalam lajnah itu ada Zaid bin Sabit, ada Sayyidina Utsman sendiri, hufaz semua. Tapi harus ada dua orang saksi bahwasanya beliau ini baca sama Rasulullah dan diperintahkan untuk menulis khat itu ataupun menampakkan kepada Rasulullah tulisannya. Ataupun ada syahid dua orang bahwasanya rasamnya ini rasam rasmi. Di dalam nanti rasam ada dua, ada disebut rasam rasmi, rasam syakhsi. Rasam yang dibakar oleh Sayyidina Utsman, dihilangkan, nah itu rasam syakhsi. Rasam yang sudah tidak lagi diapakan masuk dalam lajnah. Sedangkan rasam resmi yang cukup syarat ada dua orang saksinya, itu dimasukkan ke dalam rasam resmi. Rasam resmi lah nanti menjadi muwafaqah rasam Utsman ini disebut rasam resmi. Sedangkan rasam saksi dihilangkan. Kenapa? Nanti terjadinya khilaf. Dan masuknya Quran, bukan Quran dia. Ya kan? Begitu dakik dijaga oleh para hufaz masa itu pada masa sahabat. Maka dibilang wa'atana Khalifatu Utsman bi amri talaqqi. Bagaimana caranya? Apa buktinya? Penjagaan itu betul-betul total dilakukan oleh masa Zainal Utsman. Wa dzalika hina kataba al-masahifa. Ketika penulisan masahif tidak asal-asal. Dipanggil ulang, ditulis ulang kembali. Dan wa arada nashraha fil amsar. Di sinilah titik penyebaran ilmu qiraat, nanti ada madrasah-madrasah. Jadi Islam itu sudah tersebar di Kufah. Islam itu sudah tersebar di Basrah, sudah tersebar di
Mesir, ya. Di Mesir mana lagi Ustaz? Di Madinah, ya. Nah, jadi di setiap Amsar, setiap kota-kota itu dikirimkan satu mukri. Terbuka kotanya, ini luar biasa juga. Terbuka satu kota ini, masuk Islam orang di situ, masyarakat di situ. Apa pertama sekali dikirim? Qurra, yu'allimunal Qur'an. Yu'allimul Qur'an. Dijaga oleh negara. Dikirimkan seorang muallimul Qur'an. Lalu apakah dikirim muallim saja? Tidak. Diiringi dengan mushaf. Mushafnya ini sesuai dengan bacaan yang dibacakan oleh seorang mukri ini kepada Rasulullah. Nah, dikirimkan seorang misalkan di Madinah, sahabat misalkan di Madinah. Sahabat itu membaca kepada Rasulullah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, kata sari'u ila maghfiratin min rabbikum dituliskan di Lajnah Utsman yang resmi, dikirim bersama beliau. Lalu tersebarlah qiraat yang seperti itu bacaannya, dan itu juga mutawatir bersandar kepada Rasulullah di Madinah. Sedangkan di Kufah ada sahabat yang membaca dengan wajah yang lain. Kalau ditanyakan yang mana yang sahih, sari'u wala wasari'u, lucu juga tuh. Sama kalau kita tanya, saya bilang sekarang, ini kitab saya, satu lagi ini kitab saya. Yang mana yang benar? Kan bingung kita jawab nih. Ini kitab saya, yang ini kitab saya. Tapi sebenarnya bagaimana? Faqra'u ma tayassara min. Berarti apa? Kamu mau baca ini boleh, mau baca ini boleh. Mau baca dua-duanya kok boleh. Kamu paham? Nah, disinilah permulaan nanti tersebar ilmu qiraat dan ada madrasah khas untuk qiraat. Nanti ada aujuh qiraat. Yang kita bahas tentang aujuh qiraat itu nanti pada madrasah yang membaca seperti itu. Kita baca misalkan Qalu amanna dari Thariqah Syatibi. Salah. Apakah salah itu Quran ataukah salah itu dari madrasah? Madrasahnya. Jalur Imam Syatibi, mad jaiz munfasil 4 harakat. Tapi ada jalur lain, jalur daripada Thayyibatun Nashr 2 harakat. Qalu amanna. Quran dua-duanya turun begitu, bahkan ada 6 harakat. Nah, ini bisa dipisah di sekarang ya, antara yang disebut madrasahnya para qurra dengan Qur'annya itu sendiri. Nah, jadi hina katabal musahif wa arada nashraha fil amsar fa arsala ma'a kulli mushafin, setiap mushaf itu ma'a mualliman. Nah, setiap mushaf itu diutus satu mukri. Yajma'u bainat talaqqi supaya yajma'u bainat talaqqi wal kitabah fi ta'limil Qur'an. Supaya talaqqi dengan kitabatul Qur'an ini dua sayap yang tidak bisa terlepas. Oh, kebetulan alhamdulillah Allah sampaikan kita di Indonesia misalkan madrasah yang tersebar dulu di Kufah. Bacaannya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs dari Thariqah Imam Syatibiyah. Nah, kalau mau baca qiraat lain boleh, namun lihat kapasitas sya'bi di situ. Lihat kapasitas masyarakat. Sudah ma'rufkah belum qiraat asyarah ini? Belum, jangan dibaca. Kenapa? Karena belum ma'ruf. Sedangkan qiraat Imam Asim juga mutawatir. Di sini bukan haram atau tidak, bijak atau tidaknya kita. Kalau mau baca, kenalkan dulu, bilang dulu, ini ada qiraat lain, boleh polanya begini, cara bacanya begini. Nanti kita baca Isya ya. Jadi imam baca sekali. Alladzina
Dari kitab hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Baca sekali. Satu, jangan siap baca wa yuqimus shalah tu lupa hafalan. Harus mungkin juga. Jangan enggak keren kali salah dua-duanya Quran. Dua-duanya Quran. Yang hebatnya di mana? Yang kita naikkan itu di mana? Apa? Quran itu punya anwa. Ya, tanawi. Terus. Qala al-Imam Malik rahimahullah, al-qira'atu sunnatun tu'khadhu min afwahir rijal. Wa qala aidan la tudkhil ala kalami rabbina lima wa kaifa. Innama huwa sama'un wa talqin asaghirun an akabir. Nah, kalau ditanyakan sama orang, jadi yang betul mana? Salah atau salah? Yang itu. Ada tu turun ragu orang itu. Langsung kita jawab apa? Imam Malik mengatakan. Qala Imam Malik. Lalu ada orang bertanya, kenapa qalu? Kenapa mesti begitu? Kan bisa aja qalu amanna. Anta. Kenapa mesti ada saut, suwaid, saut? Kenapa mesti ada ikhfa? Anta. Kenapa enggak anta? Lebih ringan. Anta. Itu bukan Zaki yang jawab, Imam Malik langsung jawab. Apa dibilang sama Imam Malik? Qira'atu sunnatun, as-sunnatu tu'khadhu min afwahil rijal. Bacaan ini bukan kenapa harus begini, kenapa enggak. Jalurnya itu khadhu min afwahil rijal, diambil dari periwayatan, dari mulut ke mulut bagaimana? Detail. Jadi periwayatannya memang dari mulut ke mulut itu berat sekali. Maka syahadah yang paling tinggi itu lafaz. Ya Ustaz tadi. Ya kan? Diikrarkan oleh gurunya, ya kan? Ini murid saya. Langsung terang. Tengok gitu. Nah, kenapa? Karena gurunya telah melihat bagusnya bacaan. Ini butuh proses, enggak bisa sehari. Ini butuh proses. Bagaimana bacaannya itu? Rokhawahnya harus mengalir pas. Misalkan bismillah, enggak boleh kita ditanyakan kenapa begitu? Hakadha ta'allamna, iqra'u kama 'allamtum. Begitu kita baca dulu sama Syekh, begitu kita ajarkan, dan begitu beliau baca sama Syekh Ba'bula, begitu beliau baca sama Syekh Nabil dan Syekh yang lain. Diriwayatkan dan keluarlah setelah itu apa? Ilmu itu amanah. Inilah kita berlatih-latih ni duduk dalam tatbiq dan nazari. Nah ya, maka dibilang apa? Al-qira'atu sunnatun tu'khadhu min afwahir rijal. Nah, wa qala aidha, lalu ditambahkan la tudkhil ala kalami rabbina lima wa kaifa. Jangan kamu masukkan kata-kata ini pada Al-Quran. Apa? 5. Kenapa begitu? Kenapa 4 rakaat? Terpental sedikit aja anak boleh? Terlalu syadid. Kaifa? Kenapa mesti? Kuntum. Kenapa enggak? Kuntum bunyinya kan beda-beda sikit aja tuh. Ini bukan masalah suara. Ini masalahnya amanah ilmiah. Kalau itu bisa kita jaga, ilmu-ilmu lain, amanah-amanah lain bisa kita. Makanya kita tidak meragukan kalau ahlul Quran, betul ahlul Quran dia, apa aja dipegang nyaman. Kenapa? Wahyu yang dakik, dia menjaga amanah itu, bacanya sendiri dan dibacakannya ke orang lain. Kuat dia menjaga amanah. Dari apa? Dari imannya. Paham di sini ya? Tambah sedikit lagi. Di sini berhenti. Qala Abu Muzahid Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani rahimahullah fi akhir qasidatihi Ar-Ra'iyah, wa qad baqiyat asya'u ba'du latifatun yulaqqanuha baghi at-ta'allumi bis-sabri. Wa ma ruya min qira'atihi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu surat Al-Bayyinah. Qala Al-Qastallani
fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama qara'a ala Ubay radhiyallahu anhu liyu'allimahu tariqatat tilawati wa tartilaha wa ala ayyi sifatin takunu qira'atul Qur'ani liyakuna dzalika sunnatan fil iqra'i wat ta'limi. Nah, lalu dikuatkan lagi. Setelah Imam Malik tadi dikuatkan lagi oleh Imam Abu Mahazim Musa ibnu Ubaidillah Al-Khaqani, Imam Khaqani. Sering sekali diulang-ulang oleh Maulana Syekh. Wa qad baqiyat asya'u ba'd latifatun. Yulaqinuha baghi ta'allumi bis sabri. Maksudnya apa? Ilmu itu diwariskan dari generasi ke generasi dengan talaki, dengan berguru, ya kan? Dan sabar, diambil tempuh sikit. Lalu dikatakan dalam periwayatan yang lain, wa maruya min qiraatihi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab surat al-Bayyinah. Qiraati ala Ubay, Nabi membacakan kepada Ubay, ya. Qala al-Qastallani fa huwa sallallahu alaihi wasallam annaha qara'a ala Ubay liyu'allimahu tariqatat tilawah. Nabi bacakan depan Ubay. Kadang Ubay bacakan depan Nabi, kan gitu. Ubay baca, kadang Nabi juga baca depan. Untuk apa? Mengajarkan begini, nanti kalau kamu mengajarkan orang begini. Itulah penting sekali di dalam majelis kita. Pas kita duduk di mukri di sini, dibilang sama Maulana Syekh, tariqah kita tuh begini. Murid duduk, buka mushafnya sama-sama. Yang mana baca? Si fulan baca. Buka mushaf yang lain sama dengan yang baca ni. Lalu perhatikan satu-satu. Gurunya mengajarkan. Ketika diajarkan, salah si fulan di situ. Diajarkan. Murid yang lain melihat bagaimana dot yang diucapkan oleh gurunya. Itu satu, dapat poin dia. Sekurang-kurangnya ada bayangan dot lebih kuat, dia lebih yakin dia mengucapkan. Yang kedua, dia dapat poin yang kedua apa? Dia dapat lagi bagaimana cara menyampaikan maklumat ke muridnya ini. Sekali dia duduk dalam 2 menit, dapat dia semua manhajiyah itu. Cepat barakah ilmu. Tapi kalau kita ghaflah, luar biasa ruginya. Kenapa? Emas semua. Lewat-lewat aja emas tu semua kita. Jadi apa? Pulang halaqah ya sekedar setoran. Ya sekedar gagah-gagahan setoran di halaqah Syekh Abdul Qadir. Tapi manhajiyahnya tidak ada diwarisi di mana lain, di halaqah itu. Hari ini pengarahan. Kita baca nazarin, ini maksudnya kalau kita duduk tu ini maksudnya. Hari ini. Tapi tatbiqan yaumiyan yang selalu kita lakukan, itu yang paling penting. Ditanya, nanti apa rakhawah? Ini rakhawahnya kurang. Ditanya, apa rakhawah secara lughatan? Apa secara istilahan? Coba bayangkan kalau itu sudah kita hafal sekali aja capek. Lalu diulang sama guru tu untuk yang lain yang belum hafal. Nempel lagi sama kita. Nempel lagi. Di situ hadis Rasulullah tu dapat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam satu waktu. Ini manhajiyah Maulana Syekh Abdul Qadir. Dan itu bukan manhajiyah satu hari. Bertahun sudah beliau membuat seperti itu. Dari Masjid Husain. Tahun-tahun 90-an. Sampai hari ini. Ini kita ceritakan saja begini nih. Atas amanah beliau. Maka dikenal annaha qara'a ala Ubay radhiyallahu anhu yu'allimahu tariqatat tilawati wa tartiliha wa ala ayyi sifatin takunu qira'atuhu qira'atul Qur'ani liyakuna dzalika sunnatan fil iqra' wa ta'lim. Jadi Rasulullah juga mewarisi, ini intinya. Rasulullah juga mewariskan kepada kita cara bagaimana sifat ataupun bagaimana cara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kalau kita ngambil Quran itu ngafal sendiri, bagaimana kita tahu caranya? Tak bisa mendadak tiba-tiba jadi hafiz 30 juz, tak bisa.
pelan-pelan. Karena Quran itu tidak diriwayatkan lafaz saja, tidak diriwayatkan irama. Irama itu catnya. Cat. Kalau bangun-bangunan, kalau kita cari cat duluan, mau cat apa bangunannya ada? Nggak ada bangunannya, cat apa? Tapi kalau bangunannya kokoh, hendak dicat, bagus nggak? Bisa nggak? Bisa juga. Tapi kalau dicat belok, lebih bagus. Inilah nada tadi. Jangan fokus ke situ. Fokus bagaimana makhraj itu keluar. Bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya. Bagaimana sifatnya terjaga. Bagaimana ketika dia dalam tarkib. Nah, itu nanti kita masuk pada caranya. Bagaimana dia dalam tarkib. Setelah itu bagaimana makhrajnya itu secara teori harus kita tahu. Sifat-sifatnya secara teori harus kita tahu. Kita ukur lagi secara tatbik. Lalu kita naik derajat bagaimana kita mengajarkan umat setelah kita ataupun kawan setelah kita yang ngambil. Kita duluan ngambil nih. Bagaimana dia lebih bisa paham seperti kita paham dan dia lebih dakik lagi nanti. Ini fikrah Maulana Syekh yang terus disampaikan terus. Ya. Allahumma ballaghtu Allahumma fashhad. Saya sudah sampai. Gimana? Kita sambung? Jam berapa sudah? Berapa menit lagi azan maghrib? 7 menit lagi. Sempat kita baca habis semua ni. Enggak apa-apa, coba. Qala Ibnul Jazari rahimahullah, falyahrisis sa'idu fi tahsilihi wa la yamallu qattu min tartilihi wal yajtahid fihi wa fi tashihihi 'ala alladhi nuqila min sahihihi. Aywa, ditambah kuatkan lagi oleh Imam Jazari. Luar biasa. Dari Imam Malik dikuatkan oleh Imam Khaqani, dikuatkan oleh Imam Jazari. Dibilang sama setelah itu dibilang sama Imam Jazari, hai para talibul ilmi, falyahris as-sa'idu fi tahsili. Betul-betul. Ya? Jangan kasih setengah hati. Kalau kita kasih setengah hati, ilmu itu tidak dapat. Kasih penuh. Ya, kasih penuh. Wala yamal, jangan bosan-bosan. Amin, tartili, terus baca. Wal yajtahid fi wa fi tashih, dan terus bermulazamah, terus berusaha untuk tashih. Belum bisa, sampai bisa. Ihdinas, masih moncong, latih, enggak ada cara lain. Enggak ada siap. Bukan saya bilang enggak boleh puasa, enggak bisa puasa 40 hari. Saya tu balik lagi, memang begini sudah Allah takdirkan. Enggak. Enggak ada. Oleh sabainahu wa baina tarki apa namanya? Wa tarkihi illa riyadatum li'in faqih. Ini bukan saya bilang tak boleh puasa, tak boleh amal lain. Tak. Coba yang logis sedikit. Ya? Mana yang tak bisa tu? Latih situ. Maka dibilang ni apa? Wal yajtahid fi wa fi tashihi. Tashih Quran tu lafaznya betul-betul ijtihad kita. Tak bisa sekali. Makanya ada yang libur, ada yang begini, ada. Saya ketawa aja. Tak sampai. Tak ada cara lain. Kecuali tikrar. Terus diulang. Lafaz yang ditalakkikan itu. Kalau diulang-ulang tak ditalakkikan sama juga. Ditalakkikan dulu. Dah dapat. Ingat, yang dapat itu belum jadi malakah. Tapi kita tahu itu salah. Berarti itu langkah pertama. Lalu diulang. Jangan malu. Saya teringat sekali kata laki sama Maulana Syekh, pertama sekali sad kena. 2 kali datang baca sad itu tak lepas. Kali ketiga baru lepas Fatihah. Tetap diulang 3 kali. Saya latihan di rumah di depan kaca tu. Ihdinas tak bisa. Karena kita memang begitu dulu dapatnya, kita alhamdulillah. Dulu begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tak pandai lagi saya sekarang. Ihdinas. Dilatih. Nanti memang ada marhalahnya. Sekurang-kurangnya tidak salah. Tapi kalau yang halus, nanti pasti baca dengan saya ini lebih halus lagi.
kan? Sekurang-kurangnya dah salah. Ya. Cuman ingat, betul semangat itu jangan semangat aja. Harus terarah. Maka dibilang alalladzi nuqila min sahihihi. Kepada para muqri'in, kepada para masyayikh, berguru kepada orang yang telah berguru. Jangan semangat ngafal Quran, duduk di kamar hafal. Lancar simakkan sama kawan 30 juz, lancar. Inda ahlul ilmi la yu'tabar. Tidak bisa, tidak dikira dia. Kenapa? Karena dua jalur ini tadi, ardi ataupun talaki, dia tidak ambil jalurnya. Berarti yang dia baca, dia tidak kita pegang bacaannya. Terus. Wa qadiman qalu la ta'khudhil ilma min suhufiyyin walal qur'ana min mushafiyyin was-suhufiyyu huwa alladhi akhadha al-ilma min as-suhuf la 'an shuyukhin musyafahatan wal mushafiyyu huwa alladhi hafidha al-qur'ana min al-mushaf wa lam ya'riqhu 'ala ash-shuyukh wa man talaba al-ilma bila shaykhin kharaja bila ilmin wa man la ilma lahu laysa lahu an yatasaddara lil masyakhah. Aiyah. Dulu dikatakan oleh ulama-ulama dulu, jangan kamu ambil ilmu kepada suhufi, jangan kamu ambil Quran kepada mushafi. Dua orang ni bahaya. Suhufi satu, ya, satu lagi mushafi. Siapa itu suhufi? Suhufi itu siapa? Orang yang mengambil ilmu dari suhuf, dari kitab saja tanpa berguru. Kenapa? Mungkin yang dia baca itu paham dia bukan paham pada muallif. Tak boleh. La an syuyukhi musyafahatan, dia tak baca dari gurunya. Bahasa Indonesia yang benarnya itu apa? Yang orang baca sendiri itu. Otodidak. Lupa saya otodidak kan. Tak usah. Banyak tu orang otodidak tu pandai, cerdas ya, tapi aneh jadi. Tidaknya aneh. Ayat lain aja nanti hasilnya. Al-mushafi. Mushafi ini mana? Orang yang menghafal Quran, huwa alladhi hafizal Quran minal mushaf. Kan sering sekarang ni. Udah nanti kita hafal dulu sendiri, dah mungkin kita nanti kita datang masyayikh. Itu mushaf itu. Nanti kalau udah mungkin dia dah datang lagi dia masyayikh. Jadi syekh dia sendiri. Itu mushaf itu. Nanti kita tanya, kamu gurunya Ustaz mungkin kali Qurannya? Ya. Kamu Ustaz dulu gurunya di mana? Enggak, saya enggak berguru, saya ngafal di kamar. Saya ulang hafalan 100 kali, lancar hafalan. Enggak, jangan diambil dari mereka. Kenapa? Quran itu bukan lafaz saja. Ada nilai juangnya di situ, ada amanah macam di situ, akhlak yang diwariskan di situ. Nah, ya. Walam ya'ridhu 'anil syuyukh, 'ala syuyukh. Dan dia tidak memperdengarkan bacaannya kepada gurunya yang mutqin. Ingat juga, guru ini macam-macam pula modelnya. Ada yang na'udzubillah. Tak usah saya bilang. Hati-hati. Nengok daripada yang amanah. Amanah ilmunya jelas, periwayatannya jelas, begitu saja. Yang mendadak hilang tu jangan. Terus, man talaba ilma bila syaikhi kharaja bila ilmi. Siapa mengambil guru tak berduduk begini, kharaja bila ilmi. Ini kitab ni enak ni, kita perawi semua duduk ada talak kaki. Mungkin antum berguru sama Syekh Abdul Qadir, diikuti ujiannya. Selesai ujian tu baru berhak syarah kitab. Kepada siapa? Kepada kawan yang khatam setelahnya. Begitu terus. Wa man la ilma lahu laisa lahu ay yatasaddara al-masyikhah. Tapi enggak ada ilmunya enggak bisa jadi guru. Mungkin kita
cukupkan ya. Sampai di sini sudah azan maghrib. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada qala Abu Hayyan. Jazakumullahu khairan jazaa. Tahallahu lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma thabbitna 'alal Qur'an hatta nalqak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.